Tapi tiba-tiba, Huang Fu Jiangyao memikirkan bantahan, jadi dia menunjuk ke arah Chu Feng dan bertanya. Cara tercela adalah cara tercela. Kalau tidak, kenapa kamu tidak menunjukkan rasa sakit sama sekali saat kamu baru saja melangkah ke panggung pertarungan? Mengenai pertanyaan ini, Chu Feng hanya tersenyum tipis. Mungkinkah kemampuan tuan muda Anda untuk menahan rasa sakit terlalu buruk? Dan itu jelas merupakan rasa sakit yang sepele, tapi dia menyeringai kesakitan. Omong kosongmu. Kita semua pernah mengikuti tahap kompetisi garis keturunan. Kita tahu betul tekanan yang akan kita tanggung saat kita masuk ke tahap kompetisi garis keturunan. Semakin kuat garis keturunannya, semakin besar tekanannya, dan semakin kuat rasa sakitnya. Jika Anda tidak merasakan sakit atau tekanan, itu berarti garis keturunan Anda terlalu lemah. Bantah Huang Fu Jiangyao. Saudaraku, dia pantas dipukul. Xiao Yuer menahan mulutnya dan mengepalkan tangannya. Dia tidak ingin membela diri, dia ingin mengambil tindakan secara langsung, tetapi sebelum dia mengambil tindakan, banyak sekali suara yang terdengar dari rekan-rekannya. Diam, apakah kamu masih ingin tidak tahu malu? Apakah semua klan surgawi kuno tidak mampu menanggung kerugian? Kami semua baru saja melihat kekuatannya. Kami tidak hanya melihatnya, kami juga merasakannya. Nona Feng Cime benar, garis keturunan tuan mudamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan garis keturunan Chu Feng. Klan surgawi kuno. Sial, itu saja. Mereka hanyalah sekelompok sampah yang tidak boleh kalah. Lebih baik kembali ke bawah tanah dan jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Pada saat ini, suara-suara menghina yang tak terhitung jumlahnya bergema, membuat Huang Fu Jiangyao tidak punya kesempatan untuk membantah. Itu adalah kerumunan orang yang menonton. Mereka benar-benar tidak tahan lagi. Meskipun mereka tahu bahwa berbicara mewakili Chu Feng mungkin menyinggung istana suci tujuh alam, mereka semua berdiri sekarang. Kamu, Huang Fu Jiangyao juga ingin membantah, tapi suaranya ditenggelamkan oleh kerumunan, jadi dia gemetar karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa dia salah, tapi dia tidak mau mengakui Chu Feng dari lubuk hatinya. Berdengung. Saat ini, langit di atas alun-alun dipenuhi cahaya. Kemudian sebuah gerbang penghalang muncul di langit di atas alun-alun. Namun gerbang pesona itu sangat istimewa, yaitu gerbang pesona berbentuk lingkaran, sangat kecil, hanya sebesar semangka. Biasanya, mereka tidak akan bisa memasuki gerbang penghalang ini sama sekali. Apa itu? Apakah puncak 9 surga terbuka? Semua orang bingung, gerbang penghalang terasa sangat sakral dan memiliki aura puncak 9 surga. Menghitung waktunya, itu juga waktu yang disebutkan Liu Kuo sebelumnya. Tapi mereka sama sekali tidak bisa masuk melalui pintu seperti itu. Waktunya telah tiba, dan persidangan di puncak 9 surga telah resmi dimulai. Saya berharap semua donor mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ngomong-ngomong, meskipun kalian semua di sini untuk bersaing memperebutkan peringkat, kalian bisa bersaing satu sama lain, tapi ingatlah untuk tidak saling membunuh. Jika tidak, tuanku pasti akan menghukummu dengan berat. Saat semua orang tidak yakin, kata-kata Liu Kuo memberikan jawaban yang akurat. Ini benar-benar pintu masuk uji coba di puncak 9 surga, tapi sangat kecil, bagaimana cara kamu masuk? Semua orang masih berpikir, desir-desir. Tapi tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gerbang penghalang dan secara akurat terbang ke arah semua orang yang hadir. Itu jimat. Jimat itu terbang menuju Chu Feng dan langsung menyatu ke dalam tubuh Chu Feng. Saat berikutnya, Chu Feng dikelilingi oleh kekuatan teleportasi, ketika kekuatan teleportasi menghilang. Chu Feng telah meninggalkan alun-alun dan memasuki dunia luar angkasa. Tapi di saat yang sama, dua kekuatan teleportasi muncul di sekitar Chu Feng. Saat kekuatan teleportasi menghilang,
Chu Feng menemukan bahwa itu adalah Ling Xiao dan Jie Baobao dari Istana Suci Tujuh Alam. Melihat dua orang ini, Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Saya tidak tahu apakah KTT 9 surga ini disengaja. Ada begitu banyak orang, tetapi mereka berhasil membawa dua jenius terbaik dari Istana Suci Tujuh Alam bersamanya. Namun, Chu Feng tidak takut dan langsung berkata, apakah Anda ingin mengambil tindakan? Ling Xiao dan Jie Baobao juga terkejut melihat Chu Feng, namun Ling Xiao langsung memberikan jawabannya atas perkataan Chu Feng. Chu Feng, aku pribadi tidak membencimu. Tetapi saya adalah anggota Istana Suci Tujuh Alam. Karena posisi saya tidak dapat bekerja sama dengan Anda. Setelah mengatakan ini, Ling Xiao naik ke langit, tapi sebelum pergi, dia melihat ke arah Jie Baobao. Keinginan pribadiku tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin bekerja sama dengannya, aku tidak akan menghentikanmu. Selain itu, saya akan merahasiakan kejadian hari ini di dalam klan dan tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Setelah mengatakan ini, Ling Xiao segera menghilang dari sini. Dunia ini tidak besar. Seharusnya ini sebuah formasi. Tampaknya dipersiapkan secara khusus untuk kita. Daripada berjuang sendirian, kerja sama lebih efisien. Saya ingin melihat keterampilan seperti apa yang dimiliki putra tuan Jie Ranxing. Jie Baobao berkata pada Chu Feng. Jadi, kamu ingin bekerja sama denganku? Tanya Chu Feng. Kamu boleh menolak, kata Jie Baobao. Sepertinya aku tidak punya alasan untuk menolak. Ayo pergi dan alami uji coba KTT 9 surga bersama-sama. Selanjutnya, Chu Feng berjalan bersama Jie Baobao. Mari kita amati dunia mereka bersama-sama. Segera, mereka menemukan bahwa dunia ini sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi itu memang sebuah formasi. Jika mereka ingin meninggalkan dunia ini, mereka harus menemukan mata formasi dan menghancurkannya. Karena dia masih sangat muda, dia masih bertemu Ling Xiao dari waktu ke waktu. Ling Xiao tidak berkata apa-apa saat melihat Jie Baobao bekerja sama dengan Chu Feng, terlihat jelas bahwa dia sangat menghormati keputusan Jie Baobao. Tentu saja, Chu Feng tidak hanya menemukan trik dunia luar angkasa ini, tetapi juga menemukan kekuatan bayi-bayi di dunia. Jie Baobao sangat kuat dan merupakan seorang spiritualis dunia jenius yang setingkat dengan Ling Xiao. Setidaknya budidaya penghalang dan kekuatan tempur penghalang mereka berada pada level yang sama. Setelah bergaul dengannya, Chu Feng merasa bahwa Jie Baobao adalah orang yang cukup baik, meskipun dia berbicara sedikit, dia sepertinya dengan tulus ingin bekerja sama dengan Chu Feng. Namun seperti kata pepatah, mengenal orang tetapi tidak mengetahui hatinya, Chu Feng juga ingin memastikan apakah Jie Baobao tulus bekerja sama dengannya, atau apakah dia berpura-pura menjadi orang baik dan sebenarnya memiliki motif tersembunyi. Dan segera, Chu Feng menemukan peluang. Chu Feng menemukan bahwa ada peluang tersembunyi di dunia ini, yang akan sangat membantu para spiritualis dunia mereka. Namun jika ingin mendapatkan kesempatan ini, Anda tidak hanya harus memiliki cara yang bagus untuk mematahkan formasi, tetapi juga menanggung bahayanya. Jadi Chu Feng mengusulkan agar dia menghancurkan formasi dan membiarkan Jie Baobao melindunginya. Jie Baobao langsung menyetujuinya.